Hai hai hai, siapa nih yang suka tidur di rumah teman? Atau siapa nih yang suka main keluar kota? Atau yang liburan berkedok healing? Tentunya saat liburan atau healing kita sering tidur di tempat yang baru bukan? Nah, kalian sadar nggak nih? Ketika kita berada di tempat baru, jarang bisa tidur cepat jika badan tidak kecapean kan? Bahkan saat badan sudah capek pun kita bisa mengalami kesulitan tidur, iya kan? Tanpa kita sadari bahkan kita sering tidak bisa tidur jika berada di tempat baru. Ternyata para peneliti telah mengamati fenomena unik ini loh. Fenomena sering susah tidur ini sering disebut dengan first night effect atau efek malam pertama. Ini telah dibahas dari laman hellosehat.com juga. Dalam jurnal penelitian Current Biology tahun 2016 ini membahas mengapa ketika Anda berada di tempat baru, otak akan tetap terjaga dari hal yang tidak nyaman jika berada di luar rumah atau tempat yang biasanya. Bahkan ketika kita sudah mencoba untuk tidur sekalipun, otak akan terjaga dan kita akan sulit tidur. Hal ini dibuktikan dalam penelitian para ahli di Brown University. Dalam penelitian ini meminta peserta untuk tidur di suatu laboratorium, namun saat mereka tertidur lelap, otak bagian kirinya masih terjaga dan masih sangat peka terhadap suara sekitar, meskipun volume suaranya kecil. Otak bagian kiri ini memang peka dalam mendeteksi suatu ancaman loh. Buktinya jika kamu mendengar sesuatu dari telinga sebelah kiri pun, akan sangat terasa rangsangannya daripada telinga sebelah kanan. Nah, hal ini membuktikan bahwa otak sebelah kiri lebih waspada. Maka dari itu jika kita tidur di ruangan yang berbeda, suhu yang berbeda dari biasanya, maka otak sebelah kiri ini bertugas untuk melindungi diri dari suatu ancaman guys. Padahal niatnya mau liburan, mau healing ngilangin stres malah jadi kurang tidur atau gak bisa tidur karena waspada. Namun lama-kelamaan, kita juga bisa tidur dengan normal kok. Hal itu dikarenakan otak kita yang sedang beradaptasi saja. Namun hal ini bisa dilatih dengan seringnya tidur di tempat baru. Jika mungkin kamu sering banget nih tiba-tiba nginep di rumah teman, atau di kosan teman, atau bahkan sering kerja di luar kota, maka Anda juga akan terbiasa tidur di tempat baru dan tetap bisa tidur nyenyak. Karena otak sudah tidak terlalu waspada lagi dengan lingkungan sekitarnya guys. Menurut Brown University juga mengungkapkan bahwa otak ini merupakan organ tubuh yang fleksibel sehingga jika kita beberapa kali berkesempatan tidur di tempat baru dan tidak mengalami ancaman atau tidak ada yang diwaspadai, maka kita akan bisa tidur dengan nyenyak dan rileks karena otak sudah tidak sewaspada itu. Bahkan yang waspada ketika kita tidak tidur di rumah, otak akan khawatir guys. Saya kira pacar yang akan khawatir, hahaha. Di balik semua itu ternyata banyak juga yang bisa tidur di tempat manapun dengan nyenyak. Wah, beruntung banget ya. Kalau kamu dari sekte mana nih? Gampang tidur dimanapun atau susah tidur? Oh iya, buat kalian yang susah tidur di tempat baru, kami dari Klik Info ada tipsnya biar kamu bisa tidur lebih nyenyak di tempat baru nih. Yang pertama, coba deh kalian mandi air hangat dulu sebelum tidur. Nah, dengan mandi air hangat biasanya akan membantu badan kita lebih nyaman dan tidur akan rileks. Selanjutnya, kurangi main gadget sebelum tidur. Paling tidak 90 menit jangan main HP saat akan tertidur. Karena sinar HP atau laptop akan membuat otak lebih waspada. Jika cara itu juga kurang ampuh maka bawalah selimut atau bantal dari rumah saja. Aroma alami bantal rumah dan bau selimut yang lama tak kau cuci itu, yang menjadikan bau khas kamar tidur di rumah dapat menipu saraf otak yang seolah-olah Anda sedang tidur di rumah. Selain itu coba tutup telinga, karena tadi dijelaskan otak akan lebih peka dengan suara sekitar, sehingga tutuplah telinga agar tidak mendengar suara-suara kecil. Nah, kalau cara-cara itu juga belum bisa tidur maka coba deh, yang beragama muslim bisa juga berwudu agar hati lebih tenang guys. Jangan lupa buat semuanya saja berdoa menurut keyakinan agar hatinya tentram, otak pun tenang. Nah, itu tadi tips saat mengalami kesulitan tidur jika di tempat baru. Namun ternyata banyak juga nih muda-mudi yang dikejar deadline susah tidur meskipun sedang di rumah.
banyak pikiran dan harus direnungkan malamnya. Berkedok insomnia, beralibi masih banyak tugas, padahal sedang overthinking perihal masa depan dan lainnya. Hayo, siapa nih yang susah tidur meski tidur di tempat biasanya? Tidur itu kebutuhan dasar manusia guys. Banyak loh yang kerja sampai kekurangan waktu tidur. Bahkan banyak juga yang mengalami gangguan jam tidur. Nah, kali ini Mimin juga akan bahas apa aja sih yang bisa dilakuin saat mengalami gangguan tidur di rumah. Yuk simak info lengkapnya. Yang pertama, atur jadwal tidur dan taati jadwal tidur itu. Nah, di sini kita berlatih tidur dan bangun sesuai jam yang telah ditentukan. Rutinitas itu akan otomatis melekat ke diri Anda, tanpa kalian sadari tiba-tiba akan mengantuk di jam-jam itu, dan akan terbangun dengan sendirinya, karena semua sudah terbiasa. Rutin olahraga, yang selanjutnya meningkatkan kualitas olahraga kita, dicoba dengan olahraga ringan, sedang, hingga berat membuat kita akan cepat mengantuk loh. Masih ingat nggak ketika sekolah, sehabis mata pelajaran olahraga dan usai itu ganti baju kemudian pelajaran lain? Siapa nih yang sering tidur di kelas setelah pelajaran olahraga? Sebuah penelitian dalam International Review Psychiatry menjelaskan bahwa penderita insomnia kronis yang rutin melakukan aktivitas fisik ini dapat memangkas waktu yang biasanya ia habiskan untuk menunggu rasa kantuk datang. Ini artinya, penderita insomnia tersebut semakin cepat untuk terlelap. Selanjutnya, mengurangi penggunaan alat elektronik. Sama halnya dengan yang telah dijelaskan di atas, dalam gawai, televisi, laptop dan lainnya dapat menekan hormon melatonin, yaitu hormon yang bertugas meregulasi tidur Anda. Dengan mengurangi penggunaannya, bisa dipastikan Anda akan lebih mudah cepat tertidur. Nah, ini yang sering-sering dituding, susah tidur karena kopi, padahal yang bikin susah tidur kafeinnya bukan kopinya huhuhu. Sabar ya pi kopi, hahaha. Jika kita ingin mengembalikan tidur yang baik maka kurangilah konsumsi kafein, tidak hanya kopi, teh dan minuman berenergi lain pun juga kurangi ya, karena akan mengurangi jumlah jam beserta kualitas tidur kita loh. Namun tenang, Anda tetap bisa mengkonsumsi minuman berkafein karena dapat meningkatkan energi. Namun setidaknya jika ingin tidur senggang waktu paling akhir untuk Anda mengonsumsi minuman ini 5 hingga 6 jam sebelum jam tidur. Pasalnya, efek stimulan dari kafein akan memudar setelah 4 jam. Yang terakhir adalah kurangi kebiasaan overthinking ya millennials. Pikiran negatif ini membuat sulit untuk memejamkan mata karena otak akan cenderung cemas bahkan stres. Oleh sebab itu, jika Anda merasa belum mengantuk meski sudah memasuki saat memejamkan mata, lebih baik cobalah melakukan aktivitas yang dapat membuat tubuh merasa sedikit lelah. Contohnya, yoga atau olahraga ringan sebelum tidur.